Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi akuntansi, neraca, dan modal, di mana saya sendiri Gita Sri Kusumawati dengan akhirannya 18006, kemudian ada Angga Dipayana dengan akhirannya 18008, dan Inobi Agustisnawa dengan akhirannya 18021. Untuk materi yang pertama adalah akuntansi sebagai sumber informasi. Mengapa dikatakan sebagai sumber informasi? Karena seluruh perusahaan maupun organisasi, baik yang mencari laba maupun tidak mencari laba, harus melakukan proses akuntansi ini dalam suatu kegiatannya yang berkaitan tentang keuangan, dikarenakan ini diwajibkan oleh undang-undang. Nah, data akuntansi sendiri berisi data statistik dan diringkas serta dilaporkan dalam bentuk keuangan. Di sini sudah terringkas dengan jelas bagaimana proses keluar masuk uang itu sendiri, dan akan dibutuhkan oleh pihak-pihak pengelola perusahaan tersebut, calon investor maupun pemegang saham, untuk mengetahui tingkat prestasi dan tingkat keuntungan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada proses akuntansi, di mana proses ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pencairan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan, yang akan dilaksanakan secara rutin. Sedangkan pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, di mana periode akuntansi sendiri biasanya berlangsung selama 1 tahun, yaitu tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Di mana proses pelaporan tersebut sendiri ada 6 jalur, yaitu manajemen, proses akuntansi, laporan keuangan, akuntan publik, laporan keuangan audited, dan investor atau pemilik. Laporan kepada manajemen berfungsi untuk memberikan keputusan, karena pada laporan tersebut akan dianalisis lagi oleh pada manajer tentang data-data berisi keuangan alternatif dan juga beberapa data-data pelaporan seperti data per unit barang dan yang lain sebagainya. Kemudian ada laporan keuangan, di mana laporan ini sangat berfungsi untuk mengetahui berapa uang yang keluar masuk pada satu proses kegiatan mereka, dan mengetahui juga di mana posisi keuangan mereka dari suatu operasi yang sudah dilakukan di dalam perusahaan tersebut sendiri. Kemudian laporan-laporan ini akan berujung pada investor atau pemilik, di mana nanti para investor ini akan bisa mengetahui seberapa tingkat laju perkembangan suatu perusahaan dari segi ekonominya dan juga laba ruginya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi, di mana prinsip-prinsip ini sudah disusun oleh badan-badan yang kompeten. Ada beberapa prinsip diantaranya, yaitu yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau prinsip kesatuan, di mana prinsip ini adalah suatu perusahaan berdiri atas kesatuan prinsip ekonominya sendiri, terpisah oleh entitas pribadi milik pemiliknya atau pemilik ekonomi lainnya. Di mana yang kedua ada prinsip periode akuntansi atau period principle, di mana periode akuntansi ini memiliki kurun waktu yaitu sekitar 1 tahun, diantaranya tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian yang ketiga ada prinsip biaya historis, di mana ini merupakan dasar melakukan valuasi aset harta dan kewajiban, karena historis ini akan merekam seberapa banyak transaksi keluar masuk uang dalam satu periode akuntansi. Kemudian yang ketiga ada prinsip satuan moneter, di mana pencatatan ini akan dilakukan dengan satuan kuantitatif yang disepakati, yaitu satuan mata uang saja. Misalkan rupiah, maka mereka akan melakukan pencatatan ini hanya dalam menggunakan mata uang rupiah, tidak menggunakan pencampuran dengan mata uang lain seperti dolar. Kemudian yang keempat ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan dari hasil usaha harus dicatat dengan jumlah yang sebenar-benarnya dengan waktu yang ditentukan. Jadi tidak ada rekayasa dalam melakukan pencatatan ini. Yang selanjutnya ada neraca, yaitu neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Di mana neraca ini terdapat 2 model, yaitu neraca vertikal dan neraca horizontal. Pada laporan neraca ini bisa kita melihat keseimbangan antara pendapatan biaya yang tercantum pada laporan laba dan rugi. Ini adalah salah satu contoh dari
neraca. Selanjutnya adalah istilah dalam neraca, di mana dalam neraca ini ada 3 istilah yang sering kali digunakan. Yang pertama adalah aktiva, di mana aktiva adalah seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana aktiva ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama adalah aktiva lancar atau current aset, di mana ini contohnya seperti kas, piutang dagang, dan piutang pendapatan. Kemudian ada aktiva tetap berwujud, di mana aktiva jenis ini adalah sesuatu yang ada pada perusahaan dan dapat menyusut atau dapat habis, diantaranya seperti peralatan kantor atau mesin-mesin yang digunakan pada saat produksi. Kemudian ada aktiva tetap tak berwujud. Ini adalah hal-hal yang kita miliki, yang dimiliki oleh perusahaan namun tidak terlalu terlihat, misalnya seperti hak sewa, hak milik, hak cipta, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hutang, di mana hutang sendiri adalah suatu kewajiban untuk membayar yang terjadi karena proses pembelian barang ataupun jasa yang digunakan untuk operasional pada perusahaan, di mana hutang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang adalah hutang yang memiliki tempo sangat panjang, lebih dari 1 periode akuntansi biasanya. Kemudian yang kedua ada hutang jangka pendek, di mana ini adalah tempo pembayarannya sangatlah pendek, biasanya 1 tahun. Selanjutnya ada modal, di mana modal pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva dari suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian ada badan usaha yang beredar di masyarakat. Di sini ada 3 badan usaha yang sangat banyak beredar di masyarakat, yaitu yang pertama ada perseorangan, yaitu suatu badan usaha yang hanya dimiliki oleh 1 orang saja, di mana sumber modalnya juga hanya terdiri dari 1 orang. Kemudian kedua ada persekutuan, di mana perusahaan atau badan usaha ini dimiliki oleh beberapa orang pemilik yang disebut sekutu. Sumber modalnya juga terdiri dari sekutu-sekutu tersebut, tidak hanya 1 orang saja. Kemudian yang ketiga ada perseroan, di mana biasanya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki modal sangat besar, dan jumlah pemiliknya pun tidak hanya 1, namun sangat banyak, melebihi persekutuan. Biasanya perseroan ini menerbitkan suatu surat saham yang akan dijual kepada orang-orang yang berminat. Nah, perbedaan mendasar dari ketiga badan perusahaan ini adalah pada sumber modalnya, di mana pada saat minta-mintanya modal neraca juga akan berbeda-beda cara penulisannya. Misalnya, ini adalah modal dalam suatu perusahaan perseorangan, di mana di sini ada seorang pengusaha bernama Budiman yang memiliki suatu perusahaan yang hanya terdiri dari dirinya sendiri, di mana sumber modalnya hanya dari 1 orang, yaitu dia sendiri, di mana pada saat mencantumkannya pada neraca hanya akan seperti ini karena sumber modalnya hanya terdiri dari 1 orang saja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Anda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kita. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Priyana, NIM 1855111008. Nah, lanjut saja. Nah, masuk ke modal dalam persekutuan. Jadi, misalnya Budiman, Bambang, dan Baskoro mendirikan sebuah perusahaan percetakan, dan masing-masing menyerahkan modal sebesar 10 juta, 8 juta, dan 7 juta rupiah. Nah, sebelumnya perusahaan ini telah memperoleh laba sebesar 15 juta rupiah yang kemudian dibagi sama rata kepada 3 orang sekutu di atas. Jadi masing-masing menerima 5 juta rupiah. Sehingga awalnya Budiman 10 juta menjadi 15 juta, Bambang 7 juta menjadi Bambang 8 juta menjadi 13 juta. Itu pun Baskoro dari 7 juta menjadi 12 juta rupiah, sehingga jumlah modal dengan 40 juta rupiah. Nah, modal dalam perseroan. Jadi modal dalam perseroan bisa dikatakan seperti PT. Jadi terdiri dari saham ya. Jadi misalnya Budiman dan kawan-kawan memberikan sebuah perseroan. Jadi modal perseroan ditetapkan sebesar 20 juta rupiah yang terdiri atas 250 lembar saham. Jadi masing-masing bernilai nominal 100.000. Nah, jadi modal saham 25 juta, kemudian laba yang ditahan itu 15 juta. Nah, sehingga jumlah modal jadi 40 juta rupiah.
Nah, konsep kesetoran jadi konsep kesetoran ini setiap badan usaha entah itu perseorangan, persekutuan maupun perseroan ini merupakan suatu unit akuntansi tersendiri yang terpisah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemiliknya. Jadi konsep kesetoran usaha ini diselenggarakan oleh suatu perusahaan. Ini akan mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang bersangkutan dengan perusahaan. Jadi misalnya saya mempunyai usaha percetakan, namun di samping itu saya juga memiliki usaha-usaha lainnya. Jadi akuntansi akan mencatat dari usaha percetakan saya, tidak termasuk usaha-usaha lain. Nah, jadi masuk ke pengaruh transaksi-transaksi terhadap neraca. Ini ada dua, transaksi-transaksi yang tidak berpengaruh terhadap modal maupun yang berpengaruh terhadap modal. Yang pertama, yang tidak berpengaruh terhadap modal. Jadi bila perusahaan percetakan, contohnya percetakan Rapi membeli sebuah mesin cetak secara tunai harga 1 juta rupiah, maka aktiva mesin dan peralatan akan bertambah dengan 1 juta rupiah dan aktiva kas akan berkurang dengan 1 juta rupiah. Jadi walaupun kas akan berkurang 1 juta rupiah, namun ini kita akan bisa dikatakan seperti aset, ya, mesin percetakan itu akan bernilai 1 juta rupiah. Nah, transaksi yang berpengaruh terhadap modal. Misalnya ini ada 4 bagian. Yang pertama, setoran modal oleh pemilik. Ini pengaruh terhadap modal ini akan menambah. Misalnya saya menyetor modal ke perusahaan, misalnya itu kan akan menambah modal. Kemudian kedua, mengambil priva oleh pemilik, ini akan mengurangi. Nah, priva ini adalah pengambilan dana. Kemudian yang ketiga, penghasilan, itu juga menambah, itu juga biaya ini akan mengurangi. Nah, penghasilan dan biaya. Jadi penghasilan ini diukur dengan aktiva yang diterima, entah itu kas atau piutang dagang. Jadi penghasilan ini kan kita diperoleh ini dari penyerahan barang atau jasa ya, yang kita berikan pada pembeli atau konsumen. Dan biaya. Biaya ini terjadi dalam proses pendapatan penghasilan. Nah, biaya biasa diukur dengan aktiva yang dipakai atau jasa yang digunakan. Nah, dasar akrual. Jadi apa itu dasar akrual? Jadi secara umum pengakuan pendapatan dan hutang saat terjadinya transaksi. Jadi kalau dalam ilmu akuntansi itu ada dua, itu akrual basis dan cash basis. Jadi kalau untuk akrual basis ini setelah terjadinya transaksi baru mendapatkan pengakuan. Namun kalau cash basis ini kan setelah terjadi pembayaran baru mendapatkan pengakuan. Ini adalah contoh transaksi dan neraca. Misalkan pada tanggal 1 Desember Nyonya Pratiwi memutuskan untuk mendirikan sebuah calon kecantikan yang diberi nama Salon Cantik. Nah, transaksi yang terjadi selama 1 bulan pertama, itu bulan Desember, akan dikemukakan di bawah ini. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1983, Nyonya Pratiwi menanamkan uangnya sebesar 20 juta dalam salon kecantikan. Bisa dilihat, beginilah gambaran neracanya. Ada aktiva, hutang, modal. Aktiva 20 untuk kas 20 juta, jumlah aktiva 20 juta, hutang belum ada, modal 20 juta rupiah, jumlah pasifa juga. Perlu diingat bahwa teman-teman untuk jumlah aktiva dan pasifa ini sama. Nah, kemudian Ibu Pratiwi menyewa sebuah rumah ya sebesar 300.000 rupiah. Nah, sehingga kemudian transaksi ini dibayar menggunakan kas, sehingga aktiva kas akan berkurang 300.000 rupiah. Dari 20 menjadi 19.700.000 rupiah. Nah, kemudian Ibu Nyonya Pratiwi ini membeli peralatan salon seperti kursi, alat poring rambut, alat keriting rambut harga 10 juta rupiah secara tunai. Maka kasnya akan berkurang 10 juta sehingga menjadi 9.700.000. Namun untuk peralatan salon ini 10 juta itu akan masuk di daftar peralatan salon. Nah, kemudian pada tanggal 5 ini Nyonya Pratiwi membeli perlengkapan salon seperti bahan-bahan pembersih kulit, bahan-bahan make up, pewarna, sampo dan sebagainya. Harga 400.000. Nah, ini
menggunakan kas, maka kasnya akan dipotong sebesar 400.000 dimasukkan ke persediaan perlengkapan salon. Baik, lanjut. Sebelumnya mohon maaf karena untuk transaksinya tidak lengkap ya. Sebelum ini sebenarnya ada transaksi yang terjadi, namun karena lembarannya mungkin sobek atau hilang, jadi ini melompat langsung ke tanggal 31 Desember. Jadi pembayaran perlangganan yang telah menerima jasa salon cetikan hingga tanggal 15 Desember sebesar 700.000. Nah, sehingga kas bertambah dan piutang dagang berkurang. Jadi di sini sudah ada neracanya berbeda. Aktiva ini sudah menjadi 9.700.000, kemudian sudah memiliki hutang sebesar 200.000 dan piutang dagang 900.000, seperti itu. Kemudian jumlah aktiva dan pasifanya sebesar 21.050.000 rupiah. Nah, untuk selama 2 minggu terakhir bulan Desember, tagihan yang diberikan pada langgaran berjumlah 1.800.000. Jadi piutang dagang yang semula 900.000 rupiah tambahkan dengan 1.800.000 menjadi 2.700.000 rupiah, sehingga jumlah pasifa dan pasifanya menjadi 22.850.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, saya Mada Kusnawan dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi pada transaksi ke-10 pada tanggal 31 Desember, Nyoman Pratiwi itu mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 600.000. Transaksi ini disebut pengambilan fresh, di mana kas dan modal berkurang dengan jumlah 600.000. Transaksi semacam ini merupakan kebalikan dari transaksi penyetoran modal yang dilakukan Nyoman Pratiwi. Nah, bisa dilihat kasnya itu berkurang dari 9.750.000 menjadi 9.150.000. Di modal Nyoman Pratiwi pun berkurang. Jadi 22.250.000 dari awalnya 22.850.000. Nah, pada transaksi ke-11, persediaan perlengkapan salon yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember berjumlah 300.000. Hal ini berarti bahwa selama bulan Desember telah dipakai perlengkapan salon sebesar 100.000. Seperti kita ketahui, semua salon kecantikan, salon cantik membeli perlengkapan salon sebesar 400.000. Transaksi pada tanggal 5 Desember yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Pada akhir periode dihitung jumlah persediaan yang masih ada, dan jumlah ini dikurangi dari persediaan semua yang dibeli ya. Untuk menentukan biaya pemakaian perlengkapan salon periode yang bersangkutan, transaksi ini mengakibatkan aktiva perlengkapan salon dan modal Nyoman Pratiwi berkurang menjadi 100.000. Bisa dilihat di sini. Nah, persediaan perlengkapan salonnya dari 400.000 berkurang menjadi 300.000. Nah, pada transaksi terakhir, transaksi ke-12, pada tanggal 31 Desember, diterima tagihan rekening listrik dan rekening air masing-masing sebesar 25.000 dan 15.000. Rekening-rekening ini belum dapat dibayar pada bulan Desember. Nah, hal ini merupakan transaksi terjadinya biaya untuk bulan Desember. Mengingat bahwa biaya-biaya ini belum dibayar sampai akhir bulan Desember, maka akibatnya hutang dagang bertambah dan modal Nyoman Pratiwi berkurang sebesar 40.000. Tuh. Dari bisa dilihat modalnya dari 21.950 menjadi 21.910, dan jumlah aktifanya masih sama 22.150.000. Itu. Jadi ringkasan kegiatan di atas dan pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Hasil akhir ringkasan ini sudah tentu akan sama dengan neraca yang disusun setelah transaksi nomor 12 terakhir tadi. Dari ringkasan dan neraca tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai hasil kegiatan usaha salon, modal Nyoman Pratiwi yang semula berjumlah 20 juta
telah berkembang menjadi 21.910 atau terjadi kenaikan sebesar 1.910.000. Seandainya Nyoman Pratiwi tidak melakukan pengambilan prive sebesar 600.000, maka modalnya akan bertambah menjadi 2.510. Seperti itu. Lanjut ke laporan laba rugi. Di atas telah dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu dari neraca yang disusun setelah transaksi ke-12 tadi. Dapat kita lihat bahwa modal telah berkembang menjadi 21.910.000 atau telah bertambah menjadi 1.910.000. Walaupun demikian, neraca tidak memberikan informasi yang jelas mengapa hal itu terjadi. Kita dapat menduganya mendapat laba sehingga modal perusahaan bertambah. Tetapi masih menjadi pertanyaan, benarkah perusahaan mendapatkan laba sebesar 1.910.000 dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk menjelaskan hal ini dibutuhkan laporan keuangan yang lain, yaitu apa yang disebut dengan laporan rugi laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana diperinci juga penghasilan dalam suatu periode tertentu, di mana diperinci juga penghasilan dan biaya yang telah menimbulkan adanya laba atau rugi tersebut. Seperti pada slide berikut ini. Nah, jadi bisa dilihat transaksi pada pertama itu modalnya 20 juta. Ini transaksi yang kedua 300.000 seperti yang dijelaskan. Ini pengambilan di transaksi ke-10 ini pengambilan prive dari Nyoman Pratiwi nggak berkurang ya. Nah, dari modalnya didapatkan 21.910. Nah, seperti inilah contoh laporan rugi labanya dalam bentuk tabel yang lengkap. Nah, di sini bisa dilihat juga. Jadi yang pertama itu, transaksi pertama itu setoran modal awalnya 20 juta dan biaya sewa dari salonnya 300.000. Transaksi kelima itu penghasilan salonnya sebesar 1.600.000, biaya gaji pegawai 450.000 sehingga dikurangi, dan penghasilan salonnya itu sebesar 1.800.000. Nah, pengambilan prive ini sebesar 600.000, biaya pemakaian pelengkapan salon sebesar 100.000, biaya listrik dan air 40.000, sehingga saldo akhir Desember menjadi 21.910.000 rupiah. Dari daftar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salon kecantikan cantik selama bulan Desember memperoleh penghasilan sebesar 3.400.000, yaitu dari jumlah transaksi kelima. Transaksi ke-9 dia timbul karena adanya transaksi kedua 7, 11, 12, dan 13 yang seluruhnya berjumlah sebesar 970.000. Di transaksi 1 yang atau penyerahan awalnya, penyerahan setoran modal, dan transaksi ke-10 pengambilan prive yang oleh pemilik tidak dimasukkan dalam laporan rugi laba. Ke laporan perubahan modal. Dalam laporan rugi laba terlihat jelas bahwa laba bersih bulan Desember untuk salon cantik adalah 2.510. Ini mana ya, yang tadi saya bilang 2.510. Tetapi pertambahan modal seperti ini ditunjukkan di atas berjumlah 1.910. Jadi 2.510 itu jika pemilik tidak mengambil prive sebesar 600.000 ya.
nanti berjumlah Rp1.910.000. Hal ini disebabkan karena ada faktor lain yang berpengaruh terhadap modal, yaitu pengambilan price. Nah, itu yang dijelaskan yang dilakukan oleh pemilik. Nah, agar diperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang menambah atau mengurangi modal, maka perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan yang disebut laporan perubahan modal. Seperti ini. Nah, laporan perubahan modal. Jadi pemasukan penghasilannya itu sebesar 3.400.000. Yang dijelaskan tadi, biaya sewanya 300.000, gaji pegawainya 450. Biaya pemakaian perlengkapan tuh untuk salurnya 100.000 dan biaya listrik dan air 40.000. Di jumlah biayanya ini ditambahkan dari pemasukannya kan 3.400.000 tapi dikurangi ini sebesar 890.000. Laba bersihnya itu sebenarnya 2.510.000 laba bersihnya. Nah, lanjut ke hubungan antar laporan keuangan. Dari uraian di atas kita telah mengenali 3 macam laporan keuangan, yaitu neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Ketiga laporan tersebut berhubungan satu sama lain, di mana laporan perubahan modal menjadi penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Bisa dilihat di sini. Angka laba atau rugi dalam laporan rugi laba menjadi bahan untuk menyusun laporan perusahaan modal. Sedangkan angka modal akhir yang tercantum dalam laporan perubahan modal merupakan bahan untuk menyusun neraca. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, biasanya kita mengikuti urutan-urutan seperti ini. Yang pertama itu disusun dulu laporan rugi labanya. Setelah menyusun laporan rugi laba, laporan perubahan modal itu yang kedua. Setelah laporan perubahan modal, terakhir itu susun neracanya. Bisa dilihat hubungannya di sini, tanda panah hitam, modalnya sama berhubungan satu sama lain ya, neraca dengan laporan perubahan modal dengan rugi laba. Laba bersihnya harusnya 2.510. Kan tetapi karena dia pengambilan price lah istilahnya, sehingga berkurang dia 600.000. Jadinya penghasilannya itu 21.910.000. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi.